Tahukah kamu, fitnah paling berbahaya bukan zina, bukan riba, bukan narkoba. Fitnah paling berbahaya adalah fitnah yang terlihat indah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Nabi Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Yang lebih mengejutkan lagi, kebanyakan pengikut Dajjal adalah wanita. Bukan karena wanita itu hina, bukan karena wanita itu lemah, justru karena wanita memiliki pengaruh besar terhadap peradaban. Jika rusak wanitanya, rusak generasi. Jika kuat wanitanya, kuat umatnya. Maka Dajjal tidak menyerang dengan pedang, tapi dengan gaya hidup, emosi, kebebasan palsu, dan kebohongan yang terasa masuk akal. Dan yang paling berbahaya, banyak wanita tidak sadar bahwa mereka sedang diarahkan ke sana. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Robbal Alamin. Saudariku yang dimuliakan Allah, video ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyudutkan, dan bukan untuk merasa paling benar. Ini adalah peringatan penuh kasih, karena kita hidup di akhir zaman, di masa di mana kebenaran terasa asing, dan kebatilan terasa normal. Mari kita bahas ciri-ciri wanita yang akan mudah menjadi pengikut Dajjal, bukan untuk menunjuk orang lain, tapi untuk bercermin pada diri sendiri. 1. Tabarruj. Suka pamer dan mencari validasi. Tabarruj bukan sekedar membuka aurat. Tabarruj adalah memamerkan diri untuk menarik perhatian. Tabarruj tidak hanya terjadi di jalanan, tapi di layar kecil yang ada di genggaman kita. Foto demi foto, video demi video, status demi status. Semua demi satu hal, dipuji manusia. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa wanita yang keluar rumah dengan berhias berlebihan adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Dajjal tidak butuh membuat wanita telanjang. Cukup buat wanita haus validasi, maka ia akan membuka dirinya sendiri. 2. Meninggalkan sholat, runtuhnya benteng iman. Sholat adalah perjanjian antara hamba dan Allah. Ketika sholat mulai ditinggalkan, iman tidak langsung hilang, tapi perlahan mengering. Awalnya menunda, lalu terbiasa, lalu tidak merasa bersalah. Dan ketika sholat sudah tidak penting, maka apalagi yang masih suci? Wanita yang tidak dijaga sholatnya akan mudah ditipu dengan dunia. Karena sholatlah yang menjaga akal tetap lurus. 3. Berpakaian tapi telanjang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, wanita kasiat, ariyat, berpakaian tapi telanjang, menutup aurat tapi ketat, berhijab tapi transparan, menutup rambut tapi membuka lekuk tubuh. Bukan tidak tahu hukumnya, tapi mengabaikannya. Inilah kemenangan besar Dajjal, membuat maksiat terasa modis dan ketaatan terasa ketinggalan zaman. 4. Murtad perlahan, menertawakan syariat. Tidak semua murtad itu keluar agama. Ada yang murtad dalam hati, menganggap hukum Allah tidak relevan, mengejek hijab, mengolok pernikahan, menyamakan kebenaran dengan kebebasan. Inilah murtad paling berbahaya karena pelakunya merasa masih beriman. 5. Kufur kepada suami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat neraka dan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kenapa? Karena kufur kepada suami, melupakan kebaikan, membesar-besarkan kekurangan,
Membandingkan dengan orang lain. Jika kepada suami saja kufur, bagaimana kepada Allah? 6. Al-Quran hanya di lisan. Membaca Al-Quran, tapi tidak mengubah akhlak. Tidak menahan dari dosa. Tidak membuat takut kepada Allah. Al-Quran hanya sampai tenggorokan. Tidak turun ke hati. Ini ciri iman formalitas, bukan iman hakiki. 7. Meremehkan fitnah Dajjal, menganggap Dajjal hanya cerita. Tidak mau belajar tanda-tanda akhir zaman. Tidak hafal doa perlindungan dari Dajjal. Padahal Rasulullah SAW setiap sholat memohon perlindungan darinya. Yang meremehkan fitnah akan menjadi korbannya. 8. Suka mengadu domba, menikmati konflik, menyebarkan cerita, memecah rumah tangga dan persahabatan. Ini bukan sekadar dosa sosial. Ini pekerjaan setan. Dan Dajjal adalah pemimpin para penipu. 9. Merasa paling benar, tidak mau dinasihati. Merasa paling syalih, dan meremehkan orang lain. Kesombongan inilah yang menjatuhkan iblis. 10. Berdusta dan menyebar fitnah. Dajjal adalah pendusta terbesar. Maka pengikutnya akan terbiasa berdusta. Lisan yang terbiasa bohong tidak akan mengenal kebenaran. Saudariku, jika satu saja ciri-ciri ini pernah ada pada diri kita, jangan putus asa. Allah membuka pintu taubat selama nyawa belum sampai tenggorokan. Perbaiki sholat, jaga aurat, luruskan niat, dan mohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Karena yang selamat bukan yang paling merasa benar, tapi yang paling cepat kembali kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.